Yang di belakang ada yang mau nanya? Nah boleh, ya silakan. Persoalan hidup ya, gue akan bantu pecahkan ya. Pakai mikrofon ya. Itu teknologi namanya mikrofon. Suara lo bisa gede. Iya. Coba deh coba. Kan bisa kan? Baru lihat ya pertama kali. Aku Rama. Megangnya kayak banci gitu jangan ya. Digenggam dong. Laki masa megang mikrofon gini. Iya. Bang, aku baru nonton yang abang ngejual jam semuanya dan tertarik sama hidup minimalism. Oh iya. Kenapa sih tertarik banget dan aku mulai ngikutin sih dari itu. Oh udah? Lo apa jual diri atau? Enggak. Maksudnya gue tertarik. Gue pun orang yang suka beli sepatu tiap beberapa bulan. Oh jadi lo pamer sekarang? Enggak. Maksudnya tertarik mau ngikutin gaya hidup minimalism. Apa sih yang membuat lo pertama kali tertarik untuk meriset gaya hidup seperti itu gitu? Minimalis karena buat gue orang udah terlalu ini ya. Udah terlalu semuanya itu harta sih sekarang ya. Lo kalau ngelihat Instagram ya itu isinya orang pamer semua. Bener-bener kayak setiap saat orang pamer gitu. Jadi lama-lama gue enek juga gitu. Jadi kayak gue tadi baru beli baju semuanya polos gitu. Jadi emang ya udahlah gue nggak mau gimana-gimana gitu. Karena ya kebanyakan orang pamer di Instagram gitu gue jadi malas aja gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian suka barang-barang branded gak ada masalah juga gitu. Nah lo apa yang lo jual sepatu lo? Belum, tapi baru riset aja. Apa sih langkah-langkah yang harus gue ikutin buat hidup minimalism itu? Iya lo, ya pokoknya yang penting barangnya yang seperlunya. Terus kalau bisa makan sebulan 2 kali. Iya, kayak ular gitu. Makan ditelan semua. Iya. Habis makan ya? Enggak? Belum. Ada lagi yang mau nanya soal yang lain? Soal hidup nih gue bisa memecahkan persoalan hidup kalian loh, beneran. Gue jago banget loh. Ada yang punya masalah cerita aja loh. Iya, mau nanya apapun juga boleh sih. Itu di atas tuh. Sama siapa itu gebetannya? Hah? Sama istri? Oh. Iya. Tes. Oke. Mau nanya, gue Ibrahim, gimana caranya Bang Radit ini ngadepin hujatan? Karena kan setahu gue kalau selama ini hujatan tuh jadi bahan jokes. Tapi apa nggak sakit hati atau gimana gitu Bang? Karena kan kayaknya ngelihat di Instagram, di YouTube isinya hujatan semua. Gimana tuh Bang cara ngadepin di tempat gue? Iya. Gue hina banget ya buat lu ya. Kayaknya Instagram, YouTube Bang Radit hujatan semua. Gak tahu dari perspektif lo sebagai penghujat gimana? Apa kalau ngerasa... Bukan, saya cuma penonton. Rasa nyaman menghujat gue? Apa ya, gue biasa aja sih maksudnya. Ya gue orangnya juga gak baper gitu, jadi biasa-biasa aja. Mau ada orang ngatain gue apa segala macam ya terserah. Sama kayak gue ngatain orang-orang di stand up gue gitu. Gue ngatain Yang Lex tapi gue temenan. Gue ngatain Aukarin tapi gue kenal. Apa temenan semua Bang sama yang hujat? Hah? Sama yang hujat temenan semua? Enggak kan gue gak kenal yang hujat-hujat itu. Ini pertanyaan apa sih kayak gitu? Masa tiap kali ada Radit lo pendek gak lucu. Terus saya siapa nama lo? Gue kenalan dulu ya. Saya Radit, terima kasih sudah menghujat saya. Boleh kita berteman baik? Nanti lebaran saya ke rumah, masa gitu sih? Tapi ya gue pernah. Orang sekarang ini menghujat karena emang pengen keren aja ya karena menurut gue. Karena gue pernah nih ya, pernah ketemu orang di jalan. Di acara sebenarnya, waktu itu pesta blogger, sekarang udah gak ada. Terus gue lagi jalan, terus ada orang ini. Masih muda, masih kayak anak kuliahan awal gitu. Terus dia ngeliat gue. Bang Radit, dia bilang. Iya, gue ini haters lo, dia bilang. Oh iya, gue bilang. Boleh foto gak gitu? Foto, aneh banget ya. Kayak apaan sih? Maksud gue, konsep haters apaan kayak gini. Jadi buat gue juga, ya udahlah gitu, nggak ada masalah juga gitu. Ya makanya kadang-kadang orang itu... maksudnya kayak lu gitu, lo ngelihat kayak nih si Radit dikata-katain kok dia gak apa-apa gitu. Emang gak apa-apa juga gitu. Orang tuh kadang ngerasa harus ngebela objek yang dikatain. Gue tau lo gak ngebela gue juga sih. Itu maksudnya ya kadang orang yang kita lihat dan lagi ada apaan gitu sebenarnya gak perlu dibela juga karena gak masalah juga. Gitu sih. Biasakan dihujat aja sih menurut gue ya. Gak masalah. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi? Ya, tuh. Wih, dosen nih kayaknya nih. Dari mukanya nih. Mana? Nah, habis ini yang paling jauh ya nanti ya.
Halo Bang Radit. Halo. Gue Wakmen. Gue mau curhat aja. Wik, 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 wik. Iya, soal relationship ya. Gue tuh gagal nikah 2 kali. Gitu. Gagal nikah 2 kali? Iya. Terus? Jadi kayak yang pertama tuh gue gagal nikah karena cewek gue tuh kaya dan gue tuh seorang guru ngaji. Oh Jadi gitu? gue tuh diintimidasi gitu sama orang tuanya. Katanya mau ngasih makan apa lu? Wih, Nah, terus orang tuanya gitu? Wih, Terus kasih makan apa lo? iya. Terus kan gue mikir gitu, gue ngapain ya? Terus nyokap gue lari ke Jakarta kan. Gue bingung. Lari, capek? Iya, gue dari Pekanbaru soalnya. Terus gue mikir gitu, gue ngapain ya? Lo dari mana emang? Pekanbaru. Oh Pekanbaru, Iya. Riau ya. Riau. Terus gue mikir, apa gue lanjut S2 aja gitu kan. Lanjut S2. Sekarang gue lanjut S2, dan di S2 ini gue gagal lagi nikah gitu. Karena yang lo Ingat. nikahin? Hah? Karena yang lo nikahin kenapa lagi? Nah, gue tuh belajar dari kesalahan kan. Gue cari cewek yang biasa-biasa aja nih. Oke, ternyata? Yang ekonominya di bawah gue lah gitu. Oke. Terus saya Jadi dia nyari cewek gitu ya? Mana nih yang miskin nih? Kayaknya kamu miskin. Mau gak jadian sama saya? Terus ceweknya nanya, udah pacaran nih. Kamu kenapa milih aku? Karena kamu gembel. Tahu gembel? Tahu gembel? Karena kamu lipstick pakai buah naga. Kamu gembel. Nih, duit. Kamu gembel. Gue baru pertama kali denger orang nyari cewek kriterianya miskin. Baru pertama kali seumur gue hidup loh. Ada gitu ya. Lo sering ke terminal ya nyari cewek mana nih, cewek mana nih? Mbak gembel ya? Gembel? Sini ikut saya. Mbak gembel kan? Ke panti sosial, lihat mana nih. Ada yang busung lapar nggak mana nih? Banget. Oke, anggaplah lo udah nemu nih, emang udah nemu ya? Iya. Jadi lo nemu perempuan yang status ekonominya di bawah lo. Iya, di bawah. Terus apa yang terjadi? Terus gue tuh sampai udah pesan gedung ya. Saking pedean nih kayaknya gue bakal jadi nih. Bakal nikah? Iya, soalnya kemarin dan gue cukup punya pekerjaan yang bagus waktu itu. Cewek gue ini, dia tuh lebih dengerin temennya daripada gue gitu. Dia yang kalau misalnya ada masalah tuh dia tuh cenderung ke orang lain bukan ke gue gitu. Oh, oke. Nah, Temennya cowok cewek? dua-duanya. Temennya dua, cowok dan cewek? Ada yang dia curhat sama cowok, ada yang curhat sama cewek. Nah, Ada yang cowok sama cewek. kita tuh sama-sama tahu ya kayak kalau cewek tuh kalau misalnya curhat sama teman ceweknya tuh nggak pernah Kayaknya dapet hayalan deh nih, gue kayaknya mulai... Kayak lo mabuk deh. Kayak lu... Iya, jadi maksud gue gini bang. Enggak, Nah, apa yang diomongin teman-temannya yang membuat lo gagal nikah gitu? Iya, Maksudnya maksudnya apa? tuh mereka tuh kayak mempengaruhi cewek itu, bilang kayaknya kamu tuh nggak cocok deh sama dia gitu. Karena? Dia tuh nggak sayang sama kamu, gitu. Maksudnya tuh. Tapi pasti ada penyebabnya untuk teman-teman seorang perempuan bilang, kayak dia nggak sayang sama kamu gitu. Iya gitu. Penyebabnya apa? Pasti ada kan? Iya, dia bilang katanya. Kok lo gugup sih? Lo jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan lo punya istri ya? Kok lo gugup sih? Apa Iya. alasannya? Pasti ada alasannya kan? Iya, dia itu bilang katanya saya itu ini apa namanya? Nggak kayak tahu nggak apa namanya, jujur nyerah-nyerah. gitu sama dia. Gitu. Apa? Katanya saya tuh kayak nggak jujur gitu sama dia. Emang iya? Padahal enggak. Oh, kok nelan Jujur ludah aja. tadi? Enggak. Ya udah gini kan. Jadi yang mau gua tanya aja nih ya. Yang mau gua tanya aja. Ini si kampret playboy nih kayaknya nih. Gue ada feeling lo, ya kan? Ini orang. Gue ada feeling gue. Feeling nih Iya. gue nih. Iya terus. Yang mau lo tanyain adalah. Ya Sekarang statusnya masih pacaran? udah enggak, dia Oh, udah udah enggak. ninggalin gua. Oke. Ya. Aduh, udah miskin gak tahu diri, bingung gua. Tuh kan? Emang ya? Yakin gue. Bingung gua. Emang itu dia. Aduh. Udah miskin gak tahu diri. Parah banget nih. Wah lo ngaco lo. Wah lo ngaco lo. Aduh. Ya terus. Jadi kayak
Kan gue tuh bingung, aduh gue tuh harus ngapain lagi gitu ya. Kayak gue tuh harus ngapain sih, soalnya tuh gue tuh kayak udah berusaha belajar dari satu kesalahan yang lain tapi masih aja gitu. Dan ya gitu gue bingung gue mau ngapain sekarang gitu. Kayak stuck aja gitu pemikiran gue gitu. Menurut lu nih Bang, gue tuh Harus gimana? sih ya, harus gimana. Yang pertama gitu. lo harus narkoba sekarang, jadi kayak lo jangan yang narkoba nggak bagus ya, nggak baik ya. Oke Bang, thank Iya, you. iya. Dari pelajaran yang gue dapet ya, sampai gue nikah ya. Kan gue dulu anaknya emang gak mau nikah ya. Maksudnya gue lama banget mikir, ngapain sih nikah-nikah gitu kan. Sampai rumah gue itu dibuat menjadi rumah yang tidak aman buat bayi, buat anak-anak. Karena gue gak suka ngeliat anak-anak. Jadi kalau misalnya teman gue mau ke rumah, mau bawa anaknya, gue tinggal bilang, rumah gue gak aman buat anak-anak. Karena banyak lubang di rumah gue. Dan ini beneran. Rumah gue pas pertama kali gue bikin gak ada railing buat tangga. Jadi kalau ada anak-anak jatuh, ya syukurin gitu kan gue pikir ya. Beneran loh, beneran. Di taman gue ada lubang gitu, penuh jebakan gitu buat anak kecil. Jadi kemarin tuh repot banget gue harus nutupin semua lubang itu gitu. Pelajaran yang gue dapet adalah, ini kesalahan banyak orang adalah mereka menikah dengan tujuan untuk mengubah orang itu. Jadi ketika mereka pacaran kayaknya udah gak cocok, terus mereka berpikir kayak kalau nikah dia akan berubah. Dan itu tidak. Karena gak ada orang yang bisa berubah. Jadi lu menikahlah dengan orang yang emang lo pengen, bukan orang yang ingin lo ubah gitu. Itu yang paling penting sih buat gue ya, dan itu yang gue pegang sampai sekarang gitu. Karena susah banget nyari orang yang bisa bisa mengerti dengan semua keansosan gue ya. Gue tuh bener-bener antisosial abis, gue premier film gue aja gue di WC, gue gak mau ketemu orang. Jadi buat gue nih, gue ngomong depan orang aja gue agak gimana gitu. Cuman ya itu ya, karena gue nemu orang yang menurut gue gak harus gue ubah dan terima gue ya udah. Persoalannya banyak banget orang kayak gitu, orang nikah, ya pasti bisa gue ubah ini gak apa-apa, yang penting gue nikah. Dan yang paling parah tau gak apa? Orang yang menikah karena udah waktunya. Terus, lo mau nikah? Iya kenapa? Ya kayaknya udah umurnya. Susah gitu, bukan ya karena dia orangnya gitu. Keren ya gue ya. Keren ya gue. Raditya Teguh ya. Ada lagi nggak? Yang jauh deh, yang jauh. Yang jauh banget. Nah, lu dari mana? Dari Bogor. Oh yaudah, boleh dah dari Bogor dah. Gue dulu punya mantan tuh di Bogor tuh, di Kedung Halang dia. Tahu kan daerah itu ya Kedung Halang? Masih ada martabak air mancur? Masih ya? Roti unyil? Roti Paraden ada? Nggak? Belum ada kayaknya Bang. Ya mau nanya apa? Bang, gue Anang, gue punya kawan ya Bang. Nah kawan gue ini jomblonya udah akut banget Nah, Bang. biasanya kalau cowok bilang gue punya temen nih, itu dia sendiri. Biasanya gitu. Enggak Bang. Biasanya gitu. Enggak Bang. Jadi ini Bang, teman. Terburu-buru ingin mengalihkan topik. Jadi gue punya kawan Bang, dia tuh udah jomblo 8 tahun. Iya. Dan kebetulan orangnya ada di sini. Oh, di mana tuh? Jadi dia biar langsung nanya sama lo aja Bang ya. Oh. Mangga Dil. Oh, teman beneran. Ya. Ini sungguh jenis teman yang menjebak teman sendiri. Dia terlihat tidak siap loh. Terlihat tidak siap loh dia. Lu jomblo 8 tahun. Iya Bang, Terakhir pacaran kapan? SMA nih. SMA sama manusia waktu itu atau sama martabak? Enggak kan? Enggak Bang. Apa lu kenapa? Lu terakhir suka sama cewek gimana? Iya Allah, nyampe sekarang juga masih suka cewek Bang, saya mau Bang. Iya maksudnya kenapa gak ada yang mau sama lu? Enggak tahu juga sih. Pernah deketin cewek tapi? Pernah deketin, Terus deketinnya gimana? Dari belakang gitu, tebak siapa? Gitu enggak? Satu-satunya cara untuk seorang laki-laki terbebas dari kejombloan dan bertemu dengan jodohnya adalah menjadi kaya. Itu dia. Mantap Bang. Bener, Bang. Tepuk tangan lo. Tepuk tangan cewek-cewek lo. Iya. Iya. Aku suka pria kaya. Aku suka pria kaya yang akan meninggal sebentar lagi. Dan hartanya akan aku kuasai. Cewek-cewek tepuk tangan. Aneh banget nih orang-orang. Gila lo semua ya. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi gak? Cewek dong, cewek dong. Cewek. Nah tuh cewek sebelah kiri. Seneng lo gue. Jarang-jarang nih gue bikin acara nih. Tuh belakang.
Penonton hari ini kenapa aneh semua? Ya. Halo Bang Dika. Halo. Nama saya Atik. Hmm. Bang Dika kan udah pernah nikah ya sama Kak Anissa kan ya? Apa? Wah, iya kan maksudnya. udah udah pernah nikah ya kan? sama Kak Udah, Anissa? emang udah pernah ya. Iya udah pernah. Dan masih. Coba keterangan waktunya diganti ya. Bang Radit masih nikah ya sama Kak Anissa. Jadi gini, Ahem. mau tanya. Jadi kan bentar lagi kan gue juga mau nikah nih. Serius? Iya, aduh jangan gitu dong. Apaan sih? Apaan sih? Iya nih. Apaan sih kok malu-malu gitu? Iya, aduh jadi malu. Iya. Nah terus gue mau tips dari Bang Dika nih kan. Mana calon ininya, calon mempelainya? Di sampingnya. Aduh jangan jelek, jangan. Ganti, jangan. Jangan yang itu. Kamu bisa lebih baik. Masa yang kayak gitu sih? Ini jomblo 8 tahun aja, saya lebih baik. Tuh, ini kayak gitu loh. Saya lebih baik dari manusia itu, Bang. Ya loh. Oke lanjut ya Bang Dika nih, mau nanya nih. Ya. Siapa nama ininya, pasangannya? Aldi. Siapa? Aldi. Aldi. Ya. Iya. Terus saya mau nanya. Aldi senyum-senyum aja Aldi. Mau nanya Dia nih. hidup kan? Motnya kosong. Iya. Kan Ya mau nanya apa? Bang Lo Dika- ngomongin orang ada orang ya gimana sih? Enggak bukan ngomongin dia. Apa kita suruh keluar? Security boleh nggak di... Mau ngomongin apa? Kan Bang Dika kan biasa dihujat. Maksudnya udah. udah kebal. Astagfirullahaladzim. Jadi kan waktu Bang Dika nikah sama Kak Anissa nih. Ya. Pasti kan, tadi kan ngomongin nih netizen, kondangan makanannya habis nih. Iya, gini tuh nih, rese jelek tuh. nih. Terus aduh prewetnya kayak gini ngeliatin awan gitu kan. Iya nunjuk. Kamu juga kan? Enggak prewet. Gak prewed? Enggak dong. Lo Aldi gimana sih lo? Lu gimana sih? Lo mau nikah gak sih? Terus kawinan gak ada makanan? Ada? Terus Aldi bilang, lo makanan gak perlu makanan. Makanan gak perlu. Terus Kasihlah gimana? prewed Aldi. Terus Iya. gimana sih ngadepin orang-orang yang suka komen gitu misalnya, aduh udah syukur nih diundang malah ngomongin makanannya nggak enak, jelek nih souvenirnya, gini. Kan misalnya dihujat nih biar nggak terlalu, aduh mikirin banget ya, iya ya kemarin gue nikahan kok banyak yang ngomongin ya gitu. Gimana sih biar bodo amat gitu kayak Bang Dika, kan Bang Dika kayaknya bodo amat gitu kan. Gimana sih bagi tipsnya dong? Kesannya Gitu pernikahan aja. gue jelek banget ya. Kesannya resepsi gue tuh sampah tau gak tadi. Bang Dika gimana tuh bodo amat makanannya jelek, souvenirnya jelek. Kesannya gitu loh. Buat gue sekali lagi, karena gue orangnya minimalis dalam pemikiran juga, jadi gue hanya mikirin apa yang gue anggap penting aja gitu. Kalau kayaknya tapi pas di nikahan gue sih aman-aman aja ya. Gue nggak tahu ya kalau orang di luar sana kayak gimana ya, tapi kalau buat gue sih ngerasa happy-happy aja gitu. Paling ada banyak orang yang nggak jadi ngantri karena ngantrinya lama, tapi ya udah itu kan emang karena kebetulan tamunya banyak aja gitu. Gue sempat kaget sih pas lagi nikahan, tiba-tiba ada orang pasukan gitu datang masuk gitu kan. Gue pikir apa gue belum bayar gedung gitu kan. Gak tau Jokowi datang gitu. Jadi maksud gue adalah gue ngerasa happy gitu pernikahan gue. Ada presiden, ada teman-teman gue, macam-macam gitu. Mantan gue aja gue undang. Tapi resepsi jam 7, gue undang mereka jam 3. Jadi biar mereka capek ngemper dulu dia. Terus gue lewat gitu kan. Biar mampus. Kamu ngundang mantan gak? Enggak, Ngundang lah. enggak punya. Oh nggak punya? Ya pacaran dulu, abis itu kan jadi punya. Satu lagi deh, terakhir deh hari ini deh. Siapa lagi nih? Boleh nih depan nih. Datang paling depan berarti datangnya paling awal. Betul nggak? Berarti nggak punya kerjaan. Biasanya gitu tuh. Di kosan aja, dia.
Sendirian aja? Berempat. Berempat? 1, 2. Tuh temennya najis. Temennya gak rela. Najis siapa najis? Iya. Mau nanya bang, Ya silakan. kan gue jomblo 7 tahun. Lo pacaran aja deh. Mana tadi? Lo pacaran. Pacaran dah. Mungkin takdir lo untuk jadi Gue gak tahu dah. Udah. Gue yang 1 8 tahun, 1 7 tahun. Lo berdua saling mencintai deh. Gue tutup mata dah, gak apa-apa dah. Gue tutup mata dah. Kita diam-diam aja udah. Biarkan mereka hidup dah, udah dah. Ya Allah ya Robi. Kenapa acara ini mengundang banyak sekali jomblo tengik ya? Ada apa dengan acara ini ya? 1 8 tahun, 1 7 tahun. Iya. Terus umur berapa? 20. Berarti pacaran 13 tahun. Lu kecepatan puber apa gimana? Siapa juga yang pacaran 13 tahun? Lu pacarannya ngapain 13 tahun? Aneh banget. Enggak, lu ngapain 13 tahun tuh gimana pacar? Konsep pacaran anak 13 tahun tuh kayak apa? Kayak apa? Aku sayang kamu kerjain PR aku ya gitu, masa gitu? Seperti apa konsep pacaran anak 13 tahun? Lu ngapain? Lu ngapain 13 tahun? Pacarannya gimana tuh? Ya itu sih nggak pacaran sih bang, cuma Katanya pacaran! Wah lu gila lo emang, lu gila lo. Berarti lo jomblo seumur hidup dong? enggak. Gak usah dikamuflase dong. Pacaran jomblo 7 tahun, terakhir 13 tahun. Itu pacaran gimana? Itu sih gak pacaran. Apaan sih? Pantesan lo jomblo ya. Ini teman kamu emang sering gini? Sering. Iya. Dan kalian teman karena kasihan atau? Iya, nggak. Coba lo 13 tahun itu apa yang terjadi? Lo sekolah kan? Sekolah. SMP? Oke, SMP. Terus? Bareng. Apa? Ketemu. Di kelas. Di kelas. Ini pacar lo guru atau enggak? Anak murid kan? Murid. Oh murid, Bang, ya. murid. Cewek dong? Cewek. Cewek ya. Duduknya di mana tuh? Duduknya di mana dia? Kalau gue di belakang, di depan. Lo belakang di depan, megang papan atau enggak? Kayak dia duduk di depan. Terus apa yang terjadi? Kenapa lo mendefinisikan hubungan lo pas umur 13 itu sebagai pacaran? Itu apa definisinya apa tuh? Gimana lo bisa ini pacaran gitu? Karena dia pernah nembak gue. Oke, jadi ini sekolah untuk orang-orang bodoh ya. Terus apa yang ada di sana? Dia nembak gue lewat SMS. Jangan-jangan itu operator pulsa. Hai, kamu beruntung hari ini. Hah, aku beruntung, aku ditembak. Ya Allah ya Robi, itu penipuan kali enggak ya? Bukan? Beneran bang. Beneran? Disuruh ngirim duit enggak? Enggak. Gila, 13 tahun ditembak cewek macam apa? Oke, ditembak. Apa yang dia bicarakan dalam SMS itu, Pak? Bahasanya gimana? Dia ngomong apa? Gini. Gimana? Jadi tuh dibilang, L. Sebenarnya L? Nama lo L? Nama lo L? Iya. Iya. L? Iya. Lo, kakak lo pasti Al Dol ya? Apa Al Bol? Bukan. Nama panjang lo siapa? L? LD? Nama macam apa? Nggak, ini beneran nama lo LD? Nama gue LD, panggilnya L. Oh iya. Anggap aja tuh bener ya? Anggap aja bener. Bener. Mana ada orang namanya LD? Hah bener? Nama panjangnya LCD, bukan? Lo di pantat lo ada colokan HDMI nggak? Tiba-tiba nyala. El, aku suka menonton kamu. Mau nggak jadi pacarku? Ya, dia SMS. Apa SMS-nya? SMS kan. SMS. L sebenarnya tuh gue suka sama lu. Cuman gue takut ngomongnya, makanya gue... Kan dia udah ngomong di SMS itu. Apaan sih? Kan dia ngomong di SMS itu kan?
Kan dia SMS. Ngomong langsung maksudnya. Gue suka sama lu, tapi gue tau, itu kan ngomong. Ngomong langsung bang. Ngomong langsung? Ngomong langsung takut. Oh iya, tapi SMS gak takut? Enggak. Oke, terus? Jadi gue ngirimin lu SMS. Oh dia bilang gitu, gue takut ngomong langsung, jadi gue ngirimnya SMS. Terus Lu mau gak sama gue? apa? Terus dibilang lu mau gak sama gue? Oh lo mau gak sama gue? Terus lo jawab? Sama minta mau. pulsa, enggak apa? Langsung Mau? Iya. Terus jadian dong? jadian. Tapi kenapa lo bilang itu gak jadian? Pas ketemu kayak gak ada apa-apa? Karena gue ngerasa Iya, iya. Karena lo ngerasa, karena lo ngerasa, dia pas pacaran itu sama temen beda. wih. Lo harus lihat muka dia. Lo ya. Mukanya dong. Dia pacaran sama temen tuh beda. Bener-bener nih orangnya. Lo datang dari neraka belahan mana sih sebenarnya kayak? Gila. Ya bedanya apa? Bedanya apa? Dia kayak so cuek gitu. Temenan dia tuh dia biasa aja. Pas pacaran sama gue tuh matre. Wih. Sematre-materenya anak 13 tahun. Mentok-mentok juga minta buku tulis Kiki atau apa ya. Aku mau dibeliin spidol boxy. Pensil 2B ku habis. Gak mungkin dia minta dibayarin kosan kan. Anak 13 tahun macam apa. Tiba-tiba di apartemen Kalibata kan kita gak tahu. Materainya apa? Apa? Anak 13 tahun minta apa ke lu? Apa? Pas jalan bang, pas jalan kan Jalan kemana? Anak 13 tahun jalan kemana? ke mall. Mall apa? Pondok Gede. Sebenarnya lebih cocok pusat perbelanjaan sih. Ketimbang mall. Ke pusat perbelanjaan Pondok Gede. Ngomongnya mall. Nggak, gue masih nggak habis pikir anak 13 tahun ke mall tuh gimana. Lo jemput dia, pakai motor kan nggak boleh pakai SIM. Pas pulang sekolah. Iya pulang sekolah gimana lo? Naik angkot. Naik angkot berdua-dua gitu. Udah kayak Dilan gitu ya. Oke berdua terus? Naik angkot kan. Materainya coba gue pengen tahu nih materainya gimana nih. Apa yang dilakukan di mall Pondok Gede? Pas nyampe, Astaga. terus dia bilang, aku aus. Oh dia gitu? Dia ada komen. Jadi lo mendefinisikan ini perempuan matre karena dia bilang, aku aus. Mungkin dia haus. Mungkin dia bukan matre. Tapi dia makhluk hidup yang sedang dehidrasi. Tentu saya bang. Mungkin dia sedang dehidrasi. Mungkin selayaknya manusia, dia butuh minum. Belum selesai bang. Apaan sih? Belum selesai. Enggak, gua nggak butuh selesai. Kalau datang ke 13 tahun, aku butuh minum. Dia matre. Matre dari mana? Dia butuh air. Dia gue kasih aqua gak mau. Oh dia nggak mau dikasih aqua. Maunya Tunggu dulu. Tunggu bentar. Lu kan jalan nih sama si kampret nih ya, jalan ya. Lu jalan kan. Terus dia dong ya kan. Gitu kan. ya. Haus nih. Terus lo bilang ini ada aqua atau apa? Terus gue langsung beli aqua kan. Oh lo beli aqua. Nih aqua gitu. Terus dia Masa bilang. aqua sih yang itu tuh. Chat time dong. Wah. Oh ya. Terus 7 tahun kemudian dia ketemu Skinny Fabs, bukan? Mana orang yang beda nih? 7 tahun kemudian dia nge-WA gue. Oh ini masih berlanjut nih?
Lu masih berlanjut dengan si perempuan chat time ini ya? Oh enggak. Dia jadi mantan. Oh udah jadi mantan. Oke, terus akhirnya lo putusin karena dia lebih pengen dibeliin chat time daripada aku. Bener-bener. Yang kalian hirup di Pondok Gede itu apa sih sampai kayak sering ya atau enggak? Ya Allah ya Robi. Ya udah, terus pertanyaannya apa? Ini udah nih 13 tahun, itu 7 tahun yang lalu lo pernah punya mantan yang matre karena dia pengen chat time. Udah, terus lo sekarang kondisinya gimana? Apa yang lo mau tanyain? Kan gue lagi main ML, terus tiba-tiba ada Apa? lagi main Mobile Legend. Ngomong yang komplit dong. Mobile Legend. Mobile Legend. Tiba-tiba notif masuk kan, Notif. WA. WA. L, Bilang gitu dia. Notifnya ada suaranya gitu ya. L gitu ya. terus gue tanya, siapa? Siapa? Terus dia bilang jaga tower gitu nggak? Aduh ini manusia apa? Ya terus. Pas dia bilang, gue mantan lu dulu. Wih, siapa namanya? Namanya siapa? Latifah. Latifah. Itu kalau kawinan agak jomplang ya. Nikahan L dan Latifah gitu ya. Terus Nah itu gue belum gue bales, soalnya gue bingung mau jawab apa. terus masih matre dia, bagi skin dong gitu enggak? Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ketika lo ketemu mantan pacar lo pada saat umur 13 tahun, tiba-tiba ngenotif lo pas lo lagi ML gitu kan? lagi main ML, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Menurut gua, lo terima dia. Lo terima dia lagi dengan segala kekurangannya dia. Lo ajak dia ketemu, lo bilang, maafin aku yang dulu gak beliin kamu chat time. Tapi sekarang aku yakin kamu buat aku terus lo jadian lagi sama dia. Kenapa? Karena 7 tahun lo masih jomblo berarti lo mati sendirian kayaknya. Kayaknya dia doang yang mau sama lo dah. Ya, cepat sebelum terlambat. Cuma modal chat time doang kok. Ya tepuk tangan dong buat L dong. Thank you ya semua ya. Kita foto dong. Foto dong. Ada yang mau nanya nggak? Gue akan selesaikan masalah kalian apapun itu. Kalian udah membayar 150.000, cerita ke gue, keluar dari sini masalahnya kelar. Serius beneran. Tadi yang di show 1 juga gitu. Ada yang cerita saya lama nggak dapat jodoh segala macam, keluar dia nikah. Jadi bener-bener kayak cepet, ya beneran. Saya lama mas gak punya anak segala macam, hamil di luar. Aneh kan? Aneh banget emang. Tiba-tiba kelar ya masalahnya. Ada yang mau nanya? Siapa? Angkat tangan. Ini masuk YouTube gue nih. Lumayan. Boleh tuh mbak-mbak yang itu. Bentar mbak, ada teknologi namanya mikrofon. Dia kalau dipakai suara Anda menjadi besar. Saya tahu ini mengagetkan. Tapi ada loh. Iya. Namanya mikrofon. Mikrofon. Sorry. Oh nggak apa-apa, tidak apa-apa. Saya maafkan. Mewakili semua kerabat yang bekerja pada hari ini. Saya maafkan kesalahan Mbak. Kita mulai baru lagi ya. Silakan. Bang, kan abang kan introvert ya. Kalau bagaimana cara abang seorang introvert bisa di depan orang bisa nggak gugup gitu. Terus abang waktu zaman SMA itu punya teman nggak? Nggak. Maksudnya gini loh. Ini ada perbedaan mendasar antara introvert sama psikopat ya kalau. Gua dulu nggak dirantai. Kaget ya? Iya, wow, kaget. Maksudnya itu kan kalau introvert kan gak bisa berbaur sama orang. Susah banget buat yang namanya temenan sama orang. Nah zaman SMA abang dulu gimana ngerasainnya seorang introvert gitu? Gimana ya gitu? Ya maksudnya. Kamu kayak dikucilkan dari pergaulan ya kayaknya. Bukan. Temen saya ada yang introvert. Oh temen, iya percaya. Percaya banget gue temennya. Temen saya ya temen saya. Pembelaan diri. Iya. Waktu itu punya teman tapi sedikit. Kalau introvert kan
biasanya cuma ngerasa capek aja kalau di keramaian gitu. Tapi sebenarnya pasti punya teman juga gitu sih. Emang teman kamu kenapa persoalannya? Bukan saya kok, bukan. Ya yakin bukan kamu. Iya, bukan saya kok, bukan saya. Kamu kan sahabat yang baik. Wow. Yang datang ke acara bayar 150.000 untuk menanyakan masalah teman. Sungguh luar biasa persahabatannya, indah sekali. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang menitip pertanyaan teman yang lain mungkin? Sebelah kiri cowok-cowok ada? Ada yang mau nanya gak? Buat gue ada? Ya boleh ini perempuan. Cewek semua. Tadi cowok yang pertama laki-laki semua yang nanya. Boleh. Ini yang di bawah nih. Yang pakai kaos putih. 3 tahun kemudian. Gak ngerepotin ya dia. Aku mau nanya. Nama siapa? Nama Desti. Kan Bang Radit itu kalau misalkan update di Instagram kan, maaf nih ya jangan tersinggung, suka yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Nah itu biasanya... Kalau depannya jangan tersinggung, masih belakangnya kampret emang biasa gitu. Maaf nih jangan tersinggung, tapi ketek lo bau gitu. Nah itu biasanya gitu tuh. Kak Adisa suka protes gak sih dengan tingkah-tingkah aneh? Oh kita tanya langsung aja ke manusianya gimana. Gitu, makasih. Tanya ya ke Anisanya, gimana? Kamu ngupil ya barusan? Tadi kita ngapain? Sungguh kebiasaan yang aneh ya. Setiap kali dia bertanya, dia akan ngupil. Sungguh habit yang aneh. Coba tanya ke Nisa, coba dioper itunya, mikrofonnya. Coba Said boleh? Oh ini, udah. Tuh kayak Anissa dong, bawa mikrofon di rumah dong. Udah siap dia. Tuh ditanya tuh sama siapa namanya? Gimana tadi pertanyaannya? Gimana tadi pertanyaannya? Sorry tadi gak denger, lagi sibuk hamil. Lagi sibuk deh. Oh pertanyaannya tadi jangan kasihan kelamaan. Iya. Tersinggung apa enggak kalau misalnya posting aneh-aneh? Kenapa dia tersinggung ya tapi? Iya. Kenapa kamu tersinggung ya anehnya? Ngerti. Kalau dia malu mungkin ya. Kalau tersinggung sih, kamu posting aneh aku marah maksudnya. Bener tadi tersinggung gak sih pertanyaan? Gimana menurut kamu pertanyaan dia? Kamu tersinggung gak? Enggak. Karena... Oh ya oke makasih. Ada dia enggak. Berarti dia tidak tersinggung. Iya dia tidak tersinggung. Sungguh pertanyaan yang berfaedah. Dengan jawaban yang singkat. Ada lagi yang mau nanya? Ya cowok nih, tuh nih. Gokil. Yoi. Siapa nih? Ya, selamat malam semuanya. Malam. Ya, nama saya Suaranya kayak penipu-penipu gitu ya. Kayak. Selamat Anda mendapatkan... Lo sering nipu orang ya? Hah? Iya. Suaranya tertata gitu. Iya, nama saya Zaki. Zaki. Mau nanya Bang Radit kan tadi stand up terkait keresahan-keresahan Bang Radit ya. Iya. Nah kenapa yang pengalaman paranormal experience itu nggak dimasukin di stand up Bang Radit? Oh, ini Roy Kimochi nih kayaknya nih. Kayaknya ya lo ya. Hah? Saya mencium Soalnya saya nonton YouTube yang kemarin tuh kan sampai ceritain ada anak 3 orang kecil gitu, terus ada yang di kamarnya Mbak Puput itu saya kira bakal diceritain jadi lucu-lucuan gitu. Gak ada lucu-lucunya itu. Percayalah. Percayalah teman. Kalau itu lucu, saya bahagia. Tapi tidak. Punya hantu di rumah Anda tidak akan pernah menjadi lucu. Punya hantu pasti akan menjadi seram. Sudah menjadi kodratnya begitu ya. Gak ada orang yang, di rumah gue ada hantu lucu deh gitu. Gak ada. Gak pernah ada. Gak ada. Cuman yang kenapa gue gak ceritain ya karena emang gak lucu aja. Percayalah setiap komedian pasti akan mencoba mencari hal yang komedik dari yang dialami gitu. Itu gue alamin banget, tapi gue gak nemuin lucunya di mana sama sekali. Yang ada juga paling doa orang-orang netizen ya soal anak gue. Karena dia bilang gini, Bang Radit, Mbak Anissa mendingan keluar dulu dari rumah. Dia bilang. Takut mengganggu bayinya gitu. Ya gue sih
seneng dia keluar kan gue bebas ya. Cuman kan ya maksudnya nggak gitu juga dong gitu. Yang lucunya adalah orang bilang kalau Anissa beserta bayinya tidak keluar dari rumah, saya khawatir anak Bang Radit jadi indigo. Gue malah seneng kan ya. Bayangin anak gue indigo keren tau. Dia main sama temennya, kita gak usah jajanin temennya kan. Berkumpul ya kan. Seru tau. Seru banget. Tapi enggak, gue gak menemukan apapun yang lucu di rumah itu. Karena itu serem banget. Kayak kita masih ada beberapa yang belum kita ceritain ya di situ ya. Ya ada beberapa lah yang masih kayaknya terlalu ekstrim kalau gue ceritain gitu. Karena serem banget. Nah itu kalimat barusan untuk membuat kalian penasaran. Karena nungguin kan mukanya ngarep. Ceritain dong. Ceritain dong. Ada lagi gak? Ada lagi yang mau nanya? 2 lagi deh ya, 2 lagi ya. Jam berapa sih sekarang? Udah jam 10 aja. 3 orang goblok ketipu tadi gue lihat. Langsung lihat jam. Ya siapa? Nama saya Albert. Siapa namanya? Apa? Albert. Oke, ya. Biasa aja nanyanya. Albert. Ya, nama saya Albert. Iya, nama saya Albert. Iya, santai ya. Saya datang dengan nama ya. Iya. Albert. Mau nanya kan soalnya menurut saya nih ya, Edgar, Anggi, Ingga sama Kak Yudit mukanya mirip sama ibu abang nih. Oh mungkin karena itu ibunya? Enggak. Tapi kok muka abang gak mirip ibu atau bapak abang ya? Karena gue lahir dari batu ya. Untuk mencari kitab suci. Iya masing-masing anak kan bisa beda-beda. Karena ya gue sadar lah gue sebagai kakak gue harus ngalah lah ngasih kegantengan dan kecantikan kepada adik-adik gue yang lain. Sama halnya gue bilang ke Nisa, mudah-mudahan anak aku mirip aku ya dan dia diam tidak menjawab apa-apa. Ada lagi yang mau nanya? Nah situ ya. Waduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ius. Gue mau nanya. Ius. Ius namanya Ius. Ya. Oke, ini terkait tentang keresahan Bang Radit masalah biaya pernikahan ya. Kok sama sih tadi ngomongnya? Ini terkait keresahan. Jangan-jangan kalian? Kawin. Gondrong loh deh. Ya, soal biaya pernikahan. Gue pengen informasi aja sih maksudnya. Boleh, silakan. Berapa persen tabungan Bang Radit yang keluarkan buat pernikahan buat nyenengin Kak Aziza? Berapa persen tabungan? Berapa persen dari tabungan yang diambil buat pernikahan? Ya barangkali ada penyesalan tertentu kan Kak Aziza perlu tahu juga. Oh iya. Terima kasih petugas pajak sudah bertanya dengan sangat tajam ya. Berapa persen tabungan gue yang gue keluarin untuk pernikahan gue itu tidak gue hitung. Karena itu semua gue lakukan demi kesenangan keluarga gue dan calon istri gue. Kalau mereka nggak ada jawabannya beda. Udah ada lagi mana ya? Nyesel. Jangan kawin. Ada lagi yang mau nanya? Terakhir deh sebelum kita udahan nih. Ini nih yang kacamata hitam nih. Iya, kayak penjahat nih. Kembar ya lu ya? Ini kanan kiri? Enggak kembar ya? Gue bilang kembar gak ya sebelahnya najis gitu. Biasa aja kali. Selamat malam semuanya. Nama gue Martin. Siapa Martin? Martin. Mau nanya buat Bang Radit. Iya. Kira-kira ada rencana gak sih SUCRD ini jadi bikin world tour kayak Bang Panji? Oh. Masa seorang Raditya Dika? Bukan tuh. Thank you. Emang rese orang-orang. Masa seorang Raditya Dika tidurnya merem, masa gitu? Semelek.
Semuanya ya depannya gitu. Enggak ya, gue pernah ngobrol sama Panji kan, gue malah nanya ke dia gitu, lu ngapain sih waktu mendingan di rumah main game, gue bilang kan. Gue anaknya mager banget, ini tadinya aja gak gue bikin ini bener-bener. Karena yang pas kemarin di SAE gue ngerasa gue seneng gitu, karena tahun ini SUCRD gue bener-bener mau cerita aja yang pengen gue ceritain. Kalau tahun-tahun sebelumnya gue rapi banget bikinnya, ngomongin Facebook, Instagram, Twitter segala macam. Kalau kali ini bodoh lah, gue gak pakai materi-materian. Gue ngomong aja gitu, ini materi aslinya ya cuma selembar gini doang gitu. Jadi emang dari tadi gue ngalor ngidul aja gitu, banyak yang nambah-nambah. Dan gue happy banget, gue ngelakuin sesuatu karena gue seneng gitu. Gue seneng aja stand up kayak gini gitu. Tour sama sekali enggak, bahkan keluar Jakarta pun gue enggak. Karena gue anaknya mager aja. Gue emang anak rumahan gitu, jadi ngebayangin gue harus keliling Indonesia, terus bangun dari tempat tidur ke hotel naik pesawat tuh kayak capek aja, bayanginnya udah capek gitu. Jadi gini aja udah gitu. Ntar kalau ada lagi mungkin ya tahun depan. Biasanya gue kalau sekali bikin SUCRD habis itu setahun gak stand up sama sekali, ntar bikin lagi gitu. Seenak-enak gue aja sih gitu. Ada lagi, terakhir deh. Bisa lah satu lagi dah, yuk. Ada gak? Iya boleh depan nih. Gokil. Selamat malam semuanya, nama saya Ahmad Nafi. Pengen nanya, gimana sih cara biar Abang Radit ini berpikir simple kayak tadi dijelasin? Sungguh pertanyaan tidak simple. Kan tadi bilangnya relax, gimana sih cara biar kayak netizen gitu? Bukannya itu gampang banget ya untuk tidak mikirin apa-apa gitu. Bukannya itu gampang ya? Gue malah bingung kenapa orang banyak mikir ya. Kalau gue bener-bener gak mikir apa-apa gitu. Ya udah gitu kayak misalnya gini, misalnya lu lah ya, lu bikin apa kayak bikin karya apa terus tiba-tiba ada yang lu bikin video lah yang aneh-aneh di Instagram terus tiba-tiba ada yang nggak lucu lo gitu terus ya udah gitu ya udah gitu. Ya makanya kita simpel-simpel aja mikir jadi orang sih menurut gue ya. Karena kebanyakan orang tuh karena ngeribetin diri sendiri yang ngerasa dia harus lebih benar daripada orang lain malah jadinya ribet gitu. Prinsip hidup bahagia gue adalah jangan pernah berdebat sama orang bodoh, udah kelar aja gitu. Terus kalau misalnya ada orang, lu salah. Ya emang gue salah kali ya gitu. Padahal dia yang salah gitu. Biarin aja gitu. Santai aja mah hidup lah gitu ya. Lo kenapa ngomong gitu? Gue khawatir deh. Lo gak dibully kan? Enggak Bang. Sehat ya? Gak ada pikiran aneh-aneh gitu gak? Kayak tertekan banget ya. Terima kasih sekali lagi semuanya, tepuk tangan buat kalian semua.